Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Endang Lestari. Nah, teman-teman, pada hari ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan gunung meletus. Nah, jadi hari ini ya, seperti yang teman-teman sudah lihat, sudah ada alat dan bahan yang kita butuhkan atau yang kita perlukan untuk membuat project. Ya, tentunya kita membuat dulu bentuk replika dari gunung yang akan kita demonstrasikan bagaimana proses gunung meletus. Nah, langsung saja seperti yang sudah dilihat di depan saya sudah ada alat dan bahannya. Nah, untuk pertama kali alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat replika dari gunung tersebut, yang pertama ya, di sini kita membutuhkan kardus ya. Jadi ini kardus sudah saya potong berbentuk persegi panjang ya. Silahkan disesuaikan atau disesuaikan dengan ukuran yang akan kita gunakan nantinya ya, seperti itu. Kemudian ada alat lagi dan bahan yang kita butuhkan, tentunya di sini ada memakai kertas koran ya, boleh koran bekas ataupun teman-teman boleh membeli koran yang baru ya kalau memang tidak ada koran bekas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada alat yang lain yaitu styrofoam ya. Styrofoam di sini saya memakai styrofoam yang berwarna hijau. Nah, adapun yang lainnya ya, tentunya ini ada alatnya yaitu memakai, kita nantinya akan menggunakan botol air mineral tentunya yang sudah dikosongkan ya. Airnya boleh kita gunakan nanti untuk sebagai cairan. Kemudian ada lagi alat yang lainnya yaitu ada kita memakai gunting. Selanjutnya ada pisau cutter ya. Kemudian ada corong. Nah, di sini corongnya saya buat dari kertas untuk menghemat alat dan bahan dan memanfaatkan apa yang ada untuk memasukkan cairan. Kemudian ada penggaris ya. Selanjutnya ada kuas. Nah, di sini kuas nanti untuk mengecat atau mewarnai gunung yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya ada sendok ya, sendok. Nah, untuk bahannya, nah di sini ya teman-teman boleh melihat di sini saya sudah menyiapkan bahannya nanti sebagai perekat dari kertas koran, yaitu ini adalah larutan dari tepung terigu. Jadi ini sudah saya buat sebagai larutannya, sudah dicampur dengan air. Kemudian juga kita nanti menggunakan lem ya. Ini saya pakai lem Fox ya. Kemudian juga ini tentunya memakai nanti selotip kertas. Nah, di sini saya pakai selotip kertas. Kemudian ada bahan lainnya yaitu deterjen bubuk ya, terserah boleh memakai deterjen apa saja. Nah, kemudian ada juga untuk mewarnai. Nah, di sini saya memakai beberapa warna. Nah, di sini ada yang saya pakai pewarna oranye atau jingga hitam, kemudian hijau, putih, dan ada lagi di sini saya pakai pewarna ini untuk pewarna kanvas ya. Saya gunakan yang hijau tua dan warna coklat tua. Kemudian ada bahan lainnya yaitu menggunakan asam cuka, dan yang terakhir menggunakan soda kue, atau kalau memang teman-teman tidak ada boleh memakai baking soda ya, sama saja. Nah, oke teman-teman, tadi adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat replika dari gunung meletus. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan mempraktikkan membuat dari gunung meletus. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan ambil dulu tadi, ini adalah kardus yang sudah dipotong persegi panjang. Kemudian ini adalah botol air mineral yang sudah dikosongkan. Kita ambil
lem ya. Ini kita tidak memakai tutupnya. Silahkan teman-teman letakkan atau posisikan botol yang sudah kosong tadi, yang sebelumnya alasnya ya. Di sini kita beri lem fox untuk merekatkan. Kemudian selanjutnya kita letakkan atau posisikan di tengah-tengah kardus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kemudian membentuk kerangka dari gunung menggunakan selotip kertas. Nah, teman-teman silahkan disesuaikan ya bentuk yang akan kita inginkan ya dengan kerangka gunung yang akan kita buat. Ya.
Nah, teman-teman, jadi ini adalah bentuk kerangka yang sudah kita bentuk menjadi seperti kerangka dari gunung yang aktif ya, yang akan kita demonstrasikan untuk proses meletusnya. Nah, selanjutnya ya, kita akan menggunakan kertas koran yang tentunya ini sudah dipotong-potong. Nah, nanti kita akan memotong-motongnya ya. Silahkan teman-teman, itu terserah bentuknya. Kalau saya di sini memotongnya menjadi persegi panjang yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam larutan dari si tepung terigu ini. Nah, gunanya larutan tepung terigu ini untuk melengketkan si kertas koran tadi di kerangka yang sudah kita bentuk. Nah, saya akan memotong-potong terlebih dahulu. Nah, selanjutnya silahkan tempel ya kertas karton yang sudah dilapisi dengan cairan tepung terigu sampai semuanya menutupi dari kerangka si gunung yang sudah kita bentuk tadi. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini adalah ya bentuk gunung yang sudah kita lapisi dengan kertas koran. Nah, selanjutnya ya kita akan menjemur terlebih dahulu replika dari gunung berapi atau gunung yang aktif ini agar dia kering. Kemudian kita akan mewarnai atau mengecatnya sesuai dengan apa imajinasi kita atau yang menurut kita indah, kita bentuk warnanya yang sesuai dengan gunung dan lain sebagainya. Nah, langsung saja mari kita jemur dulu replika gunungnya. 3. Oke. Nah, ya teman-teman, silahkan kita biarkan terlebih dahulu atau kita diamkan sampai dia mengering. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita keringkan tadi ya. Selanjutnya setelah kering ini kita akan mewarnai ya gunung yang sudah kita keringkan tadi dengan cat kanvas ya. Di sini saya pakai warna hijau tua. Nah, kemudian saya pakai warna coklat tua. Nah, langsung saja tidak perlu kita campur lagi ya. Nah, di sini saya akan mengecat gunungnya
ya menjadi warna hijau karena di sini saya mengambil inspirasi yaitu bagaimana gunung tadi ini warna hijau ini saya ibaratkan adalah dia ditutupi atau dilapisi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingnya gitu ya. Jadi memang imajinasi saya adalah bahwasanya gunung yang akan dibuat ini di sekitarnya ada tumbuh-tumbuhan yang mengelilinginya, sehingga ketika kita lihat dari jauh itu seperti berwarna hijau. Nah, ini terus kita lakukan sampai selesai proses pengecatannya ya. Ini nanti semua saya warnai hijau tua. Setelah kering kita bisa lakukan lagi ditimpa lagi warnanya lebih bagus. Kemudian di kardusnya ini nanti akan saya warnai warna coklat tua yang sudah disediakan. Jadi seolah-olah alasnya ini adalah tanah ya, atau alas gunung tadi ya. Saya akan warnanya menjadi warna coklat tua. Nah, teman-teman, ini adalah hasil ya replika gunung yang sudah saya warnai ya. Di sini saya memang membuat replika gunung ini ya, seolah-olah ini sudah saya lukis seperti sudah mengeluarkan lava ya, lava dari dalam gunung. Namun nanti kita akan mendemonstrasikannya secara langsung. Nah, ini saya lukis seperti ini agar lebih nampak indah dan lebih real ketika tidak didemonstrasikan. Nah, selanjutnya saya akan menambahi ya beberapa pohon-pohon yang seolah-olah di sekitar gunung ini adalah ada pohon-pohonan. Nah, bentar. Nah, ini ibaratnya seperti pohon-pohon yang ada di sekitar pegunungannya. Nah, tentunya akan ada pohon-pohon yang sudah berguguran, dan di sini saya akan menambahkan ya pohon-pohon. Oke. Nah, jadi di sini sudah selesai saya desain ya. Di sini tadi sudah saya lapisi ya kartonnya tadi dengan menggunakan styrofoam warna hijau. Nah, gunanya adalah agar ketika melakukan proses demonstrasi, cairan yang keluar dari dalam gunung ini tidak meluber atau tidak kotor kemana-mana, sehingga bisa ditampung di sekitaran yang sudah kita desain. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah selesai ya untuk mendesain ataupun sudah kita konstruk tadi sedemikian rupa sehingga ya gunung yang kita hasilkan seolah-olah mirip dengan yang aslinya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ini hanyalah sebuah replika, bukan yang aslinya. Artinya komposisi atau kandungan dalam gunung, partikel-partikel zat yang terkandung dalamnya itu tidak sama. Ini hanyalah demonstrasi untuk meningkatkan bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mengajak siswa kita atau melibatkan siswa kita secara aktif
agar mendorong keaktifan dan semangat siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses dari kita mendemonstrasikan proses dari gunung meletus ya, kita akan memasukkan, pertama kali kita ambil deterjen bubuk, kita akan memasukkan ya 3 sendok, sekitar 3 sendok deterjen. Ini saya menggunakan corong ya. Corong ini membantu untuk memasukkannya ke dalam gunung tadi nih. Kita masukkan 1 2 3. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari deterjen ini nantinya ya, saya harapkan akan membantu dari mereplikakan proses gunung meletus ini, seolah-olah nanti gunung yang meletus itu mengeluarkan lava yang ada buih-buihnya. Jadi untuk mendapatkan buih-buih seperti yang terjadi di lapangannya, saya membantunya atau mereplikanya dengan menggunakan deterjen. Nah, selanjutnya ya, setelah dimasukkan deterjen, kita akan memasukkan yang namanya baking soda. Nah, di sini atau soda kue ya. Saya di sini pakai soda kue. Nah, di sini saya akan memasukkannya sebanyak sekitar boleh 3 atau 4 sendok ya. 2. Saya akan memasukkannya sebanyak 4 sendok ya. 3 ya, 4. Nah, saya masukkan soda kue ini 4 sendok. Selanjutnya ya, kita akan menambahkan, ini adalah air biasa ya, air biasa yang sudah dicampur pewarna makanan. Nah, jadi pewarna makanan yang digunakan itu boleh kita gunakan seolah-olah nantinya akan keluar mirip dengan lava dari Gunung Merapi atau gunung yang meletus. Nah, di sini saya pakai warna merah. Nah, nanti ketika bercampur nanti dia akan keluar ini merah, saya campur juga dengan kuning. Jadi agak seperti keoren-orenan ya, cenderung ke merah. Ini bisa kita tambahkan ke dalam sampai lebih kurang kita lihat nantinya hampir memenuhi botol yang ada di dalam tadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan larutan tadi yang sudah berwarna, kita masukkan ya asam cuka. Nah, di sini saya menggunakan sendok dulu. 1 2, lebih kurang 4 sendok, 3. Nah, teman-teman, kita akan melihat bagaimana reaksi antara bertemunya ya deterjen yang kita masukkan, kemudian soda kue dan asam cuka yang sudah kita berikan tadi ke dalamnya. Nah, di sini kita dapat melihat ya bahwasanya ini adalah proses replika seperti terjadinya gunung meletus, di mana ya di sini yang bisa kita ambil ya kesimpulannya dari sini bahwa di sini terjadi yaitu proses reaksi kimia antara ya asam cuka yang bersifat asam kemudian bereaksi dengan baking soda atau soda kue dan deterjen yang bersifat basah. Nah, ketika asam dan basah itu tadi bertemu, maka akan terjadi proses netralisasi. Jadi di dalamnya itu netral. Nah, kemudian kenapa ini bisa naik cairannya atau keluar, menyembur keluar seolah-olah seperti gunung meletus ya, itu karena proses tadi ketika asam cuka bertemu dengan deterjen dan soda kue ya akan menghasilkan air plus garam dan gas karbon dioksida atau CO2. Nah,
gas karbon dioksida itulah yang akhirnya ya akan menimbulkan tekanan udara keluar, sehingga menyebabkan cairan-cairan yang dalam tadi tersembur keluar. Nah, itulah seperti kita ibaratkan replika atau demonstrasi dari proses terjadinya gunung meletus. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bagi untuk yang teman-teman guru ataupun pendidik lainnya, ya, cara ini atau demonstrasi ini bisa kita gunakan untuk mengajak siswa kita belajar secara aktif, mandiri, dan mendorong minat belajar siswanya itu agar lebih tergugah lagi. Nah, dari sini sedikit saya akan memberi penjelasan bahwa dari pemodelan ataupun yang saya lakukan sekarang ini, di sini kita bisa menggunakannya nanti di model pembelajaran berbasis PJBL atau Project Based Learning, di mana proyeknya sendiri itu kita akan mengajak siswa atau memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat proyek dari replika gunung meletus seperti yang sudah saya praktekkan sekarang. Nah, di sini proyeknya ini berbasis STEAM, ya, Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik. Di mana ya di sini saya jelaskan untuk proses sainsnya sendiri adalah bagaimana kita mengajak siswa kita untuk memahami proses sains yang terjadi di dalamnya, yaitu kita sebagai guru sambil menjelaskan bagaimana proses terjadinya letusan Gunung Merapi. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa proses terjadinya letusan Gunung Merapi tidak sesederhana yang kita praktekkan. Jadi proses meletusnya Gunung Merapi itu melibatkan beberapa faktor, diantaranya ada faktor geologi, ya, dari segi geologi, faktor fisika, dan faktor kimia. Di mana faktor geologinya adalah meliputi lapisan dari bumi, kemudian kimianya terjadi reaksi, ya, antara zat-zat yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk fisika, bagaimana suhu ataupun tekanan temperatur yang ada di dalam gunung itu mempengaruhi keluarnya lava. Jadi memang itu proses yang sangat kompleks yang tidak bisa kita sederhanakan hanya sampai di sini, ya. Hanya saja ini bisa membantu siswa untuk memahami proses terjadinya hal tersebut. Nah, untuk teknologinya sendiri adalah bagaimana di sini guru mengajak siswa untuk memvisualisasikan, ya, tidak hanya membayangkan. Jadi kita mengajak siswa memvisualisasikan dengan membentuk media seperti yang ada sekarang, dengan menggunakan tentunya bahan-bahan dan alat-alat yang sudah kita gunakan tadi. Itu adalah bentuk teknologi. Sedangkan untuk engineeringnya atau rekayasanya, nah, rekayasanya kita mengajak siswa untuk mendemonstrasikan atau membentuk ini tadi, ya, membentuk gunung-gunung tadi itu, sehingga itulah bentuk rekayasanya dari yang aslinya kita buat seperti replikanya. Dan untuk artnya sendiri atau seninya, yaitu ketika kita melaksanakan proses pembelajaran seperti ini nantinya, artnya sendiri yaitu kita mengajak siswa untuk berimajinasi menggunakan kreativitas mereka dalam hal seni, yaitu seperti bagaimana mereka nantinya memilih warna, memilih bahan, penempatan. Nah, ini nantinya siswa bisa kita arahkan, misalnya kita tambah seperti batu-batuan, atau boleh menggunakan bahan lainnya seperti kertas, bubur kertas dan lain sebagainya. Tidak harus menggunakan bahan yang sama. Itu adalah seninya, ya. Kemudian yang terakhir adalah matematik. Jadi kita bisa mengajak siswa kita ketika melakukan demonstrasi untuk menghitung berapa lama ketika kita menambahkan cairan-cairan atau bahan-bahan tadi. Kita bisa meminta siswa untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan ketika kita menambahkan bahan dengan keluarnya semburan lava tadi. Dan kita bisa bertanya nanti untuk mengasah berpikir kritis siswa adalah kenapa ketika kita menambahkan bahan-bahan yang sudah kita gunakan tadi bisa terjadi proses letusan Gunung Merapi yang kita misalkan tadi. Apa yang mempengaruhinya? Apakah karena baking soda, asam cuka, ya, ataupun misalnya deterjen? Nah, itu bisa kita asah. Dan apakah misalnya
banyaknya atau sedikit banyaknya bahan yang kita tambahkan tadi ya akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses keluarnya lava dari dalam gunung yang kita permisalkan tadi. Nah, jadi ini demikian demonstrasi kita hari ini tentang bagaimana pembuatan gunung sampai mendemonstrasikan proses gunung meletus. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.